Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Abdul Fattah dengan NPM 221506109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah dasar pada Linux. Oke, sebelum kita menjalankan perintah-perintah dasarnya, kita perlu mengetahui apa itu terminal. Berdasarkan modulnya, terminal adalah antarmuka teks berbasis teks baris perintah yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi Linux. Ini memungkinkan untuk menjalankan perintah, mengelola berkas, dan melakukan berbagai tugas administratif secara langsung melalui teks. Di sini mungkin kalau kita biasanya menggunakan Windows, itu kita bisa menggunakan kliknya bisa menggunakan icon. Jadi kita bisa langsung tanpa menggunakan perintahnya langsung. Kita tinggal buat icon, new folder, folder langsung terbuat. Nah, itu biasa disebut dengan berbasis GUI atau General User Interface. Lalu untuk terminal ini biasanya bisa disebut dengan CLI atau Command Line Interface. Jadi kita misalkan ingin membuat file baru, menghapus file, pindah folder atau lain-lain itu kita menggunakan perintah seperti chmod. Oke, kita langsung aja seperti di sini ada virtual mesin yang sudah saya hidupkan. Kita langsung buka terminal di sini. Oke, di sini sudah jalan terminalnya, terminal saya. Oke, untuk perintah-perintah dasar mungkin kita bisa pertama mungkin kita bisa mengecek eh, konfigurasi dari sistem operasi Linux yang saya gunakan. Oke, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah uname negatif A. Oke, di sini kita bisa melihat di sini ini sistem operasinya, ini nama akun saya, ini mungkin ini apa ini. Nah, di sini ada versi yang saya gunakan. Nah, untuk menarik versi ini saja kita bisa menggunakan uname min v. Oke, di sini bisa kelihatan di sini A22.04.1 ini merupakan versi Ubuntu saya yang sudah saya instalkan. Lalu bisa kita gunakan juga uname minr yang artinya uname release. Sini ada versi di sini. Uname generic. Oke. Kita langsung aja untuk di sini ada perintah ls. Nah, perintah ls ini yaitu menampilkan daftar bekas dan direktori di direktori yang saat ini saya berada. Jadi, mungkin kita langsung aja kita jalankan ls-nya. Nah, di sini ada folder-folder yang ada di eh, file root saya. Di sini ada desktop, dokumen, download, musik, picture, public, snap, dan template dan video. Nah, untuk agar lebih kelihatan lebih jelas ya folder-folder ini apa aja detailnya, kita bisa menggunakan komen tambahan additional komen yaitu -l. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada total 36 file yang terdiri dari 36 file dan foldernya. Di sini ada folder-folder seperti desktop, dokumen, download, musik, pictures, public, snap, templates, dan video. Lalu kita bisa yang kedua adalah komen PWD. PWD ini merupakan singkatan dari Print Working Directory. Yang Print Working Directory ini adalah akan mencetak eh, posisi terminal ini berada gitu. Bisa langsung saja misalkan gini, PWD. Kita klik PWD di sini. Nah, di sini ada langsung mencetak posisinya, directory yang saat ini berada. Di sini ada /home/fatahrain. Oke. Mungkin kita langsung selanjutnya itu ada CD. CD-nya artinya change directory. Nah, CD ini berfungsi untuk berpindah posisi folder gitu. Jadi misalkan saya tadi kan posisinya berada di home Fatarain. Nah, saya ingin masuk ke file download. Itu bisa menggunakan command cd. Kita langsung praktekkan saja di sini cd. Nah, di sini kita harus hati-hati karena untuk penggunaan folder itu case sensitive. Jadi harus sesuaikan dengan huruf besar dan huruf kecilnya. Di sini bisa kita tuliskan downloads. Oke, di sini bisa mungkin langsung kelihatan ya. Di sini ada Vataren. Nah, di sini langsung setelah di CD download, posisi terminal itu langsung slash download. Beda yang sebelum saya menjalankan CD download ini masih di file home-nya gitu, masih file Vataren saya. Nah, di sini saya sudah berada di CD download. Nah, ketika saya ls itu isinya adalah isi dari folder download tersebut. Nah, di sini ada
al.jpg, ewa.jpg, dan hairin.jpg. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya cd titik-titik. Nah, cd titik-titik ini berfungsi sebagai untuk kembali ke eh, pad sebelumnya atau pad di atasnya. Nah, karena saya download ini merupakan pad atasnya itu merupakan eh, Kotarin ini, jadi kita bisa kembali ke pad sebelumnya dengan menjalankan perintah cd spasi titik titik. Nah, lalu kembali ke file eh, ke directory home Fatahrin. Jika saya ls lagi, itu kembali seperti yang tadi, desktop, dokumen, download, musik, picture, dan lain-lain. Itu fungsi dari cd titik-titik. Lalu yang selanjutnya itu bisa ada yang namanya mkdir atau make directory. Nah, make directory ini membuat directory baru pada suatu uh, directory-nya. Misalkan gini, misalkan langsung aja mungkin kita bisa jalankan perintahnya mkdir. Nah, kita bisa menuliskan nama foldernya. Misalkan nama foldernya namanya saya gitu, Fadil gitu. Nah, setelah saya enter itu langsung dibuatkan directory baru yang namanya Fadil. Bisa langsung ls untuk mengeceknya. Nah, di sini langsung ada yang namanya Fadil di sini, folder Fadil. Jadi bisa langsung kita cd Fadilnya. Nah, itu langsung pindah ke posisi directory Fadil. Nah, untuk mengecek directory-nya bisa dilihat di sini. Langsung home, Fatarin, Fadil. Oke. Selanjutnya itu ada yang namanya perintah touch. Nah, touch ini adalah membuat file baru atau berkas sesuai dengan ekstensinya. Misalnya gini. Nah, di sini saya sudah berada di directory Fadil. Itu kita bisa gunakan direct touch. Mungkin kita ingin membuat file HTML misalkan. Kita bisa gunakan di sini dengan ekstensinya touch index.html. Nah, ini file yang sudah dibuat. Untuk mengeceknya kita bisa gunakan ls lagi dan ls-l aja. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada file index.html yang sudah terbuat di sini. Oke, dan kita clear aja dulu ya. Nah, di sini bisa langsung ada fungsi mv. Nah, fungsi komen mv ini berfungsi sebagai memindahkan atau mengganti nama berkas atau directory. Oke, kita langsung praktek aja. Mungkin kita langsung ls dulu. Oke, di sini saya ingin mengubah index.html ini mungkin menjadi script.js. Mungkin kita coba aja ya. mv index.html to script.js. Oke, di sini filenya langsung berubah. Mungkin untuk ngecek itu langsung aja di sini. Nah, di sini bisa yang dari index.html berubah menjadi script.js. Oke. Yang selanjutnya ada RM. RM ini fungsinya adalah remove atau menghapus berkas atau directory. Nah, kita langsung aja. Nah, di sini saya ingin menghapus tes copy ini. Bisa menggunakan perintah tes copy. Oke, di sini RM. Untuk jika terdapat cannot remove in is a directory, kita bisa memaksa menggunakan additional flag min-r nama berkas. Untuk nama berkas seperti tes copy. Oke, kita ls tinggal file script.js. Nah, kenapa pas di rm tanpa additional flag min-r itu dia tidak bisa dihapus karena itu adalah test copy ini merupakan directory atau folder. Sedangkan untuk comment rm ini berfungsi biasanya uh, work atau berjalan ketika menghapus file atau berkas seperti itu. Oke, clear aja. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai perintah dasar terminal Linux. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.